Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin bil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara sekalian, hari ini masih kita membaca atau berbicara tentang pengantar untuk syarah doa iftitah, di mana bahwa di bulan suci Ramadan ini yang juga disebut sebagai bulan berdoa atau bulan doa, syahrud doa, maka kita akan coba untuk memahami makna doa, peran doa, dan fungsi doa ini di bulan suci Ramadan. Untuk kemudian kita akan berbicara tentang doaul iftitah. Insyaallah besok kita sudah bisa memulai berbicara tentang doaul iftitah. Kemarin kita jelaskan bahwa di bulan suci Ramadan ini banyak doa yang mungkin tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Baik itu doa untuk harian atau malam hari, pagi hari, subuh, sore, fajar, dan lain sebagainya. Banyak doa-doa yang memang harus kita baca apabila kita mampu membacanya secara keseluruhan. Kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa di sekian banyak doa yang jumlahnya tidak terhitung itu, atau doa di bulan suci Ramadan maksud saya, doa di bulan suci Ramadan yang jumlahnya tidak terhitung itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, yaitu ada doa-doa yang apabila dibaca seseorang maka orang tersebut merasa pengakuan atas dosa-dosanya, sehingga seseorang tersebut memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kemudian berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada doa yang apabila dibaca maka kemudian orang itu merasa menghadapi atau merasakan adanya keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang membaca doa tersebut untuk senantiasa mengenal Allah, memahami Allah, tauhid, dan kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah doa yang apabila kita baca sebenarnya mendorong atau memunculkan kesadaran sosial di tengah masyarakat, atau menghadirkan penderitaan masyarakat di dalam diri kita, sehingga doa itu mendorong kita untuk berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan problem umat itu. Nah, di sini ingin saya jelaskan doa, salah satu doa yang memiliki nilai sosial yang mudah kita pahami dan harus yang sering kita baca di bulan suci Ramadan setiap ba'da salat. Di antaranya adalah Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surura. Allahumma aghni kulla faqir. Allahumma shbi' kulla ja'i. Allahumma aksu kulla uryan. Allahumma qdi dayna kulli madin. Allahumma farij an kulli maqrub. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fukka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin.
Allahumma shfi kulla maridin, Allahumma sadda faqrana bighinak, Allahumma ghayyir su'a khalina bi husni khalik, Allahumma ghdhi anna ad-dain waghnina minal faqri innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang kita baca, yang disarankan atau yang diperintahkan untuk dibaca pada setiap sholat wajib atau ba'da sholat fardu di bulan suci Ramadan. Apa yang kita pahami dari doa ini? Doa ini mengajarkan kepada kita semua, anak-anakku kalian, anak-anakku semua harus pahami bahwa doa ini sebenarnya adalah mengajarkan kita agar kita bisa menghadirkan penderitaan semua manusia yang ada di sekitar kita ini. Doa ini mendorong kita untuk peduli terhadap masyarakat, menghadirkan penderitaan mereka, bukan hanya mereka yang masih hidup, tapi bahkan yang telah meninggal sekalipun. Kita lihat misalnya di dalam doa ini kita mengatakan Allahumma adkhil ala ahlil kubur as-surura. Ya Allah, masukkanlah kegembiraan itu ke dalam penghuni kubur, artinya orang-orang yang telah meninggal dunia. Kenapa kita berdoa semacam itu? Karena kita sadar betul bahwa orang yang telah meninggal dunia dan dia berada di alam kubur, imma dia ini berada dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia dalam keadaan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa melihat berapa kali misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanannya melewati sebuah kuburan, tiba-tiba Rasulullah berhenti, dan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari kalau tidak salah. Dia berhenti, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah korma, janur korma itu, kemudian ditaruh di atas kuburan orang yang meninggal tersebut. Seorang sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku baru saja mendengarkan keluhan saudaramu di dalam kubur ini karena dosa-dosanya, disiksa oleh Allah. Maka kemudian kata Rasulullah, aku taruh pelepah atau janur korma ini, selama dia masih basah maka ia akan memintakan ampun untuk orang yang meninggal dunia. Nah, di dalam doa ini ketika kita mengatakan Allahumma adkhil ala ahlil kubur as-surura, ya Allah, masukkanlah kepada penduduk kuburan itu, penghuni kuburan itu, kegembiraan. Karena itu tadi kita tahu persis bahwa manusia di dalam kubur perlu doa. Kalau ada yang mengatakan bahwa doa orang mukmin tidak masuk, tidak sampai ke kuburan, itu karena dia tidak paham tentang hubungan spiritualitas ruh kita dengan yang meninggal atau yang lainnya. Itu karena mereka tidak memahaminya saja. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surura. Kedua, Allahumma ghni kulla faqir. Ya Allah, berikanlah kekayaan setiap orang yang fakir. Nah, tentu doa ini bukanlah sesuatu yang kemudian kita melepaskan tanggung jawab ini kepada Allah. Ya Rabb, sudahlah orang-orang miskin itu kau berikan kekayaan saja. Tidak. Doa ini mengilhami kita ketika kita mengatakan Allahumma ghni kulla faqirin, Allahumma shbi' kulla ja'iin, Allahumma ksu kulla uryanin. Artinya, ya Allah, berikanlah kekayaan bagi setiap orang yang miskin, kemudian berikanlah kekenyangan atau kenyangkanlah perutnya orang yang dalam keadaan kelaparan, dan berikan pakaian orang yang tidak punya pakaian. Ini bukan berarti kita melimpahkan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita berdoa ini, kita berusaha untuk menyelesaikan problem mereka. Ketika kita lihat orang miskin, kemudian kita mengatakan, ya Allah, berikan kekayaan pada orang yang miskin. Bukan berarti hanya berdoa saja, tapi engkau berusaha bagaimana untuk
menyelamatkan orang yang miskin itu. Maka kemudian kau bantu dia, kau beri dia, kau kasih jatah dia, karena memang dia dalam keadaan fakir. Ini namanya doa, tidak hanya sekedar sebuah doa, tapi pada saat yang sama kita membuktikan doa itu dengan tindakan kita. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan bisa menyelesaikan problem mereka. Berikan orang yang lapar. Kau di bulan suci Ramadan ini terutama banyak saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang bisa jadi dia kehilangan pekerjaan, maka kalian harus memikirkan, kita semua harus bisa memikirkan itu. Melalui doa inilah mendorong kita untuk membangun sebuah kesadaran sosial. Orang yang miskin kita beri makan, orang yang tidak punya pakaian kita beri pakaian, dan lain sebagainya. Allahumma qdi daina kulli madin. Jadi doa ini misalnya, ya Allah bayarkanlah utangnya setiap orang yang punya utang. Allahumma farrij an kulli makrub. Ya Allah, mudahkanlah setiap orang yang dalam kesulitan. Allahumma rudda kulla gharib. Ya Allah, kembalikanlah setiap yang hilang atau yang jauh, gharib. Allahumma fukka kulla asir. Ya Allah, lepaskanlah setiap orang yang menjadi tawanan. Ini doa-doa semacam ini itu adalah menginspirasi kita, bukan saja berdoa, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan problem-problem mereka itu. Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Ya Allah, perbaikilah setiap yang rusak dari urusan muslimin. Apakah kita cukup berdoa? Enggak. Kita kemudian berbuat, bangkit, mendirikan sekolahan, mendirikan pendidikan, membuat majelis taklim, berbagai kegiatan yang sifatnya adalah membangun seluruh kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Kemudian Allahumma shfi kulla marid. Doa ini tidak hanya sekedar mendoakan orang yang sakit, akan tetapi doa ini sekaligus menginspirasi kita. Ya Allah, sembuhkanlah orang yang sakit. Enggak, kita ketika melihat orang yang sakit di sekitar kita, tetangga kita yang miskin, kita akan bawa dia ke rumah sakit. Bukan sekedar doakan saja. Jadi ini yang dinamakan dengan kepekaan sosial. Bukan hanya doakan. Ketika Anda diberitahu tetanggamu sakit, saudaramu sedang sakit, ya mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Setidaknya Anda akan bangkit. Untuk menyembuhkan orang yang sakit, Allah Ta'ala perlu sebab-sebab. Menyelesaikan problem manusia, Allah perlu juga sebab-sebab. Karena segala sesuatu yang berlaku dengan sebab. Tanpa sebab mustahil Allah Ta'ala memberikan sesuatu. Likulli syai'in sababa. Imma sabab itu bersifat sababun yang bersifat material hingga kita bisa melihatnya, atau ada sebab-sebab spiritual yang tidak kita kenalinya. Tapi bahwa segala sesuatu itu terjadi dikarenakan ada sebab. Dikarenakan ada sebab. Makanya ketika kita mendoakan orang yang sakit, bukan saja mendoakan, muncul perasaan tanggung jawab. Ini tetanggaku, ini saudaraku, ini orang dekat denganku, miskin, sakit, bukan hanya berdoa. Anda akan berusaha untuk membawanya ke rumah sakit atau mengantarkannya ke dokter dengan biaya yang Anda miliki. Kau bayarkan, kau tanggung jawab, ini harus disembuhkan. Ini bentuk daripada sebuah doa, bukan sekedar doa, tapi kemudian sudah menjadi menyatu dengan kegiatan kita. Kita kalau masih ingat bahwa kemarin kita katakan bahwa doa itu bukan sekedar memohon, bukan sekedar meminta, mengajukan permohonan, akan tetapi doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sudda faqrana bighinak, Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik. Ya Allah, rubahlah keadaanku yang buruk ini menjadi keadaan yang lebih baik. Kita hanya sekedar doa mengubah pribadi mustahil terjadi.
Kenapa? Karena ketika kita, ya Allah rubahlah keadaanku menjadi lebih baik, kalau hanya sekedar ngomong doang, itu tidak akan pernah terjadi. Perubahan itu terjadi dalam diri kita ketika kita memang berusaha mengubah diri kita. Allahumma ghayyir su'a halina. Ya Allah, kalau tahun ini tahun kemarin engkau belum ridho kepadaku, maka tahun ini ridholah engkau kepadaku. Itu doa-doa. Akan tetapi sekedar doa tidak akan pernah memberikan manfaat tanpa kita kemudian berusaha untuk mengubah diri kita. Rubahlah ya Allah keadaanku yang lebih baik. Apa yang kau lakukan dalam proses itu? Ketika engkau berdoa, apa yang kau lakukan untuk merubah dirimu? Tidak ada. Allah Ta'ala tidak akan ini. Allahumma qdi anna dain. Ya Allah, bayarkanlah utang kami ya Allah. Waghnina minal faqri innaka ala kulli syai'in qadir. Dan jadikanlah kami sebagai orang kaya terbebas dari kefakiran, karena sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Betul, kita minta supaya hutang kita dilunasi oleh Allah Ta'ala, kita dikasih kekayaan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kau juga berusaha untuk mengarah ke sana, membayar hutangmu, membuat kamu ini menjadi lebih kaya, ataukah tidak? Kalau itu tidak kita lakukan, maka sungguh kita ini tidak akan bisa berbuat tidak akan mendapatkan, doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah, karena doa itu ada syaratnya. Salah satu syarat itu, banyak syarat-syaratnya, tapi salah satu syarat itu bahwa tindakan orang yang berdoa harus sinkron dengan apa yang dilakukannya. Tindakannya sinkron dengan apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam doa rizki itu pada sholatul isya itu, siapa? Semuanya kan hafal itu ya. Allahumma innahu laisali ilmun bimaudhi'i rizqi. Anda bisa bayangkan itu doa pada saat yang sama itu harus kita baca setiap ba'da sholatul isya. Allahumma ya Allah, innahu laisa li ilmun bimaudhi'i rizqi. Tuhanku, aku tidak tahu di mana tempat rizkiku ini berada. Bimaudhi'i rizqi wa innama atlubuhu bi khataratin tahturu ala qalbi. Saya tidak tahu di mana tempat rizkiku, tempatnya di mana. Cuman aku mencari sesuai yang ada di dalam pikiranku. Makanya orang kemudian bekerja, dia tidak tahu di mana tempat rizkinya, tapi dia yakin Allah Ta'ala memberi rizki, dan Allah Ta'ala akan menurunkan rizki itu dengan sebab-sebabnya. Sama dengan tadi Allahumma ghnina ad-dain dan lain sebagainya. Lanjutan doa itu di doa salat ba'dal isya itu apa? Wa inna ma atlu bi khataratin tahtur ala qalbi fa ajulu fi talabihil buldan fima ana talibun kal khayaran la adri afisama. Dia bilang kemudian saya pun keluar mencari ke sana kemari, kira-kira semacam itulah ya. Saya tidak tahu bahwa di saat aku mencari saya tidak ngerti. Saya ke arah sana, ke sana, saya tidak ngerti. Rizkiku ini berada di langit ataukah berada di bumi? Apakah berada di pegunungan ataukah berada di daratan? Ataukah di lautan ataukah di daratan ya, maksudnya pegunungan dan tanah lapang. Amfisah amfil bahrin amfil bahr, di daratan ataukah di lautan. Wa fi yadiman wa min qibaliman, di tangan siapa ya Allah? Rizkiku ini kau taruh di mana? Enggak ngerti aku. Di langit atau di lautan atau di bumi? Di daratan ataukah di lautan? Di pegunungan ataukah di tempat yang datar? Di tangan siapa? Wa min qibaliman, dari arah siapa? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta kepadanya dengan menceritakan kondisi kita, tapi kita tidak diam. Kemudian wa ana bangkilan waqad alimtu anna ilmahu indak wa asbabahu biyadik. Ya Allah, aku tahu bahwa ini yang mengetahui tempat rizkiku itu hanya kamu. Bukan hanya itu saja ya Allah, tempat rizkiku kau tahu di mana, kau taruh di mana, aku tidak ngerti, makanya aku mencari. Kemudian
penyebab turunnya rizki itu juga berada di tanganmu ya Allah, bukan di tanganku. Makanya orang pun kemudian bekerja, mencari pekerjaannya, mencari rizkinya dengan semua sarana yang dia lakukan sebagai bentuk untuk meraih beranjang. Wong Jawa ngomong beranjang rezeki ini Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tahu sebab-sebab untuk datangnya rezeki dengan cara begini. Kita tidak tahu. Wa anta ta'ala wa asbabu yadik wa anta alladhi taksimuhu bilutfik wa tusabbibahu birahmatik. Yang membagikan rezeki adalah kamu sendiri ya Allah. Kamulah taunya, kamu yang membagikan. Kemudian yang menjadikan sebab rezeki itu datang juga kamu sendiri. Wa tusabbibahu birahmatik, dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Ini contoh sekedar doa yang dimana mendorong kita untuk tidak hanya sekedar mengucap doa, tapi menginspirasi kita untuk berbuat, bertindak dan beraktivitas secara nyata. Doa ini di bulan suci Ramadan tadi seperti Allahumma adkhil ala ahlil quburis surur adalah bagian daripada doa yang membangkitkan kesadaran sosial yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau di bulan suci Ramadan ini kita kepekaan sosial kita tidak ada, kesemangat kita untuk beraktivitas tidak ada, menjadi pemalas dan lain sebagainya, bahkan misalnya karena tidur itu mendapatkan ibadah, maka setiap hari dia tidur tanpa ada aktivitas bahkan melepaskan tanggung jawabnya, tidur kalian bukan lagi sebagai tidur yang sebagai ibadah. Wa naumukum ibadah, dan tidurmu di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah. Tidur yang seperti apa? Itu yang harus dipahami. Kalau kerjaannya mulai pagi sampai sore tidur terus, tanggung jawab sebagai manusia yang beraktivitas di tengah masyarakat, tanggung jawab yang punya tanggung jawab di hadapan Allah ditinggalkan, maka tidur itu bukan lagi sebagai ibadah, tapi tidur itu sebagai bagian daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi penting. Terus selanjutnya saya juga pernah mengatakan bahwa ada doa-doa yang apabila orang itu membaca doa tersebut dengan memahaminya akan memunculkan kesadaran politik, membangun sebuah sistem yang adil, yaitu upaya untuk i'la kalimatillahi fil ard, upaya untuk menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa seperti apa? Misalnya begini, ada dalam doa Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah tu'izzu bihal islama wa ahlah. Kalau tadi doa Allahumma adkhil ala ahlil kubur dan lain sebagainya itu bukan sekedar doa, tapi membangkitkan bagaimana kita beraktivitas, berbuat, menyelesaikan semua problem sosial. Ini doa ini berbeda. Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah. Narghabu ilaika fihi itu maksudnya adalah berdoa. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Kalimat rohiba yarghabu itu macam-macam, tapi ketika kemudian digandengkan dengan ta'diyah ilaika atau dan fi, itu artinya adalah memohon. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar terjadinya atau terbentuknya sebuah pemerintahan yang karimah, daulah karimah, negara yang karim, negara yang mulia. Apa yang dimaksudkan di sini adalah negara yang dipimpin oleh sahibil asri waz zaman, al-imamul mahdi. Daulatun karimah yang dimaksudkan adalah pemerintahan Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, aku memohon kepadamu dijadikan agar dijadikan dibentuklah sebuah negara yang karim, negara yang mulia, negara yang agung, negara yang terhormat. Kriteria negara terhormat itu apa? Dalam doa ini disebutkan tu'izzu bihal islam wa ahlah. Dengan keberadaan negara yang mulia itu, maka Islam dan umat Islam akan menjadi terhormat dan mulia. Tu'izzu bihal islam
wa ahla. Negara itu akan menciptakan Islam dan umat Islam menjadi hidup terhormat. Anda bisa bayangkan sekarang ini, saya kadang-kadang berpikir, walaupun tidak semuanya, tapi realitas tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan umat Islam, perilaku umat Islam, dan peran umat Islam tidak jauh, tidak lebih dari hanya sekedar menjadi proyek dari kepentingan-kepentingan tertentu. Baik itu untuk kepentingan luar negeri, kepentingan politik internasional, kepentingan-kepentingan politik global, umat Islamlah yang menjadi objeknya. Diadu domba, dicaci maki, dihinakan, bahkan diadu domba untuk saling berperang di antara mereka. Alasan negara Islam, alasan membuat Islam, alasan kepentingan Islam, dan sama sekali tidak ada. Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah. Negara yang dipimpin oleh Shahibul Asri waz Zaman, kita mengharap itu. Kemudian kriterianya negara itu adalah tu'izzu bihal Islam wa ahlah, yang dengannya, yang dengan pemerintahan itu Islam menjadi mulia, penduduknya atau orang muslimnya menjadi terhormat. Kemudian wa tudillu bihan nifaqa wa ahlah, yang dengan negara itu, negara yang adil, yang mulia, yang karimah itu, maka akan merendahkan penduduk orang-orang munafik dan penduduk orang-orang munafik atau pengikut orang munafik. Kemunafikan akan menjadi hina dan orang-orang munafik menjadi hina. Itu bisa dilakukan apabila ada sebuah pemerintahan yang benar-benar pemerintahan yang adil. Kalau enggak. Wa taj'aluna fiha minad du'ati ila ta'atik. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam pemerintahan itu, di dalam negeri yang karimah itu sebagai orang-orang yang mengajak, menyeru kepada taat kepadamu, dan mengajak, menuntun umat manusia menuju jalanmu ya Allah. Wa tarzuquna fiha karamatad dunya wal akhirah, dan engkau ya Allah berikan, engkau akan menganugerahkan kepada kami kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Ini doa. Ingat, doa ini mengilhami kita, memberikan semacam inspirasi kepada kita bahwa tidak cukup hanya berdoa, berangan. Kalau tidak berbuat itu namanya berangan-angan. Tidak cukup hanya berdoa tanpa kegiatan nyata di dalam membentuk apa yang kita inginkan itu. Kalau enggak, maka itu sekedar angan-angan. Misalnya kita menghendaki tentang kehadiran Imamul Mahdi. Kita menghendaki terjadinya pemerintahan yang dipimpin oleh Imamul Mahdi. Padahal kedatangan Imamul Mahdi itu harus ada syarat-syaratnya. Kapan syaratnya? Yaitu ketika persyaratan itu telah terpenuhi. Dan di antara syarat kehadiran Imamul Mahdi adalah perubahan yang ada dalam diri kita ini. Oleh karena itu ketika kita mengharap narghab, ya Allah aku mohon kepadamu agar engkau bentuklah, dirikan negara yang mulia, yang karimah, yang bisa memuliakan Islam dan pengikut Islam. Kalau kamunya sendiri tidak berbuat untuk ke arah sana, maka itu tidak akan pernah terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri kita untuk membangun sebuah sistem yang adil. Lawan setiap kegiatan yang zalim, penindasan, ketidakadilan, baik itu atas nama kelompok mayoritas ataukah sebuah sistem yang berlaku di sebuah negara. Ini harus dilawan. Kalau tidak begitu, maka doa kita itu hanya sebuah angan-angan. Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah tu'izzu bil Islam wa ahlah. Tapi pada saat yang sama kita justru berbuat tidak adil, berbuat zalim, merendahkan orang, melecehkan orang, menghinakan orang. Itu namanya berarti Anda tidak berkeinginan sama sekali. Anda berkhayal, tapi kegiatan yang kita lakukan justru bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu doa menjadi bukan saja sebagai sebuah permohonan, tapi doa adalah membangun hubungan spiritualitas, hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita tahu siapa diri kita,
Dan kemudian ketika kita berdoa harus ada sebuah aktivitas nyata, karena itu mendorong baik itu kepentingan sosial maupun yang lainnya. Saudara sekalian, sekarang waktunya sudah tinggal beberapa menit. Ada sebuah pertanyaan, apa bedanya berdoa dan membaca doa? Apa bedanya kita berdoa dan membaca doa? Ingat, dalam definisinya Syekh Sayyid Bahrul Ulum dalam kitab Asrarul Arifin itu dia mengatakan innad da'i la yakunu da'iyan ma lam yaksud bi kalamihi insya'ad doa. Sayyid Bahrul Ulum dia mengatakan wong sing disebut donga, ada orang yang disebut sebagai orang yang berdoa, atau orang yang berdoa tidak bisa disebut doa kecuali apa sing diucapkannya itu dia memang berkeinginan, bertujuan untuk berdoa. Paham itu? Saya berkata, ya Allah Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku dan sayangilah aku. Kalimat ini aku ucapkan karena itu tujuannya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya berdoa. Ini namanya berdoa. Dalam berdoa ini, sementara membaca doa bagaimana? Membaca doa itu artinya engkau hanya membaca tentang ungkapan orang, tapi kau tidak mengucapkan itu. Seperti saya membaca sebuah tulisan Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbighfirli warhamni. Artinya aku membaca itu bukan aku yang mengucapkannya, tapi aku hanya sekedar menceritakan apa yang ada dalam tulisan itu. Paham itu? Dalam kaidah fikih misalnya, kalau Anda membaca misalnya dalam kaidah perdagangan, transaksi. Satu, misalnya kau membaca sebuah kitab, sebuah buku, tapi engkau niatkan itu adalah transaksi. Misalnya, aku jual benda ini kepadamu dengan harga sekian. Tapi kau niatkan ini adalah transaksi, kemudian orang itu mengatakan aku terima. Maka kemudian dibayar. Artinya, meskipun kau sekedar membaca, karena kau tidak bisa mengucapkan, maka kemudian membaca tulisan itu, tapi itu kau maksudkan untuk dirimu yang melakukannya. Paham itu? Sehingga transaksimu oke. Tapi berbeda ketika kau membaca itu sebenarnya menceritakan orang lain. Misalnya aku jual ini kepadamu dengan harga sekian sambil memegang HP misalnya. Aku jual HP ini kepadamu dengan harga 100.000 misalnya. Tapi kau ucapkan ini bukan untuk transaksi, tapi menceritakan orang lain. Ada orang lain sambil memegang handphonenya, terus kau mengatakan, dia mengucapkan kalimat itu lalu kau tirukan. Itu namanya mahkiyun anhu. Paham itu? Ini berbeda. Nah, ibaratnya orang berdoa itu dengan bahasa yang lebih sederhana. Orang berdoa itu adalah orang yang ingin mengungkapkan semua apa yang ada di dalam hatinya dan seluruh kebutuhannya. Tapi orang yang membaca doa, dia tidak tahu apa yang ada di dalam doa itu. Dan bahkan apa yang ada di dalam doa itu tidak pernah dirasakan dalam dirinya, karena dia merasa ini tidak mewakili apa yang diinginkan. Paham itu? Banyak orang yang membaca doa yang sebenarnya doa itu tidak mewakili perasaan yang dia inginkan di saat dia berkata kepada Allah. Ini bedanya antara berdoa dan membaca doa. Lalu solusinya bagaimana? Ketika kita membaca doa kumel tiap malam Jumat, ketika kita baca doa ul-iftitah, ketika kita baca doa munajat para imam al-ma'sumin dengan bahasa yang indah, kita tidak sekedar berniat untuk membacanya. Tapi saat itu kita juga ibaratnya kita menggunakan, karena aku tidak bisa menyusun seperti yang disusun para imam, dan apa yang diungkapkan oleh para imam itu mewakili semua keinginan saya, maka saya meminjam bahasa itu. Paham itu?
meminjam bahasa yang dipakai oleh imam. Doa kumel misalnya, saya tidak bisa, saya tidak paham, tapi saya paham dari terjemahannya. Untuk menyusun ini saya tidak bisa, maka kemudian saya baca doa kumel sebagai sarana meminjam bahasanya Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga apa yang aku ungkapkan adalah apa yang diungkapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Itu maksudnya. Misalnya pernah tidak kita membaca doa syair misalnya, atau seorang penyair membuat syair ini dan sebagainya, tapi susunan syair yang dipakai itu sebagian dia ngambil dari syairnya orang. Ada enggak? Ada. Atau dia menyusun doa, tapi sebagian dari susunan doa ini bukan dari susunan dia, dari orang lain. Tapi ini tetap bagian disebut sebagai doa, dan syair tadi juga disebut sebagai bagian daripada syair tulisannya dia, karyanya dia. Kenapa? Karena ketika dia menyantumkan syairnya orang lain, itu disimpulkan dari syair yang dia buat. Dia ceritakan begini, kemudian dia menyinggung tentang syairnya orang lain, kalimatnya persis ditaruh di situ. Tapi itu bukan berarti bukan karya dia. Paham itu ya? Nah, sama dengan ketika kita berdoa kepada Allah di malam-malam Ramadan semacam ini, termasuk diantaranya adalah membaca doa ul-iftitah. Kita tidak hanya sekedar membaca, tapi niatkan bahwa ini adalah keinginan yang telah diungkapkan oleh Imam alaihi salatu wassalam dalam doa itu, dan saya tidak bisa menyusunnya, maka kita meminjam bahasa yang dipakai oleh para imam al-ma'sumin. Oleh karena itu, kalau ini kita lakukan, maka tiap kali kita membaca doa kita akan bisa meneteskan air mata, karena kita merasa bahwa doa ini adalah perasaan, mewakili perasaanku, mewakili keinginanku. Hanya saja aku tidak mampu menyusunnya, dan kebetulan Imam Ali dalam doa kumel memberikan contoh, maka itulah aku pinjam bahasanya. Ya, jadi harus bisa dibedakan. Kalau hanya sekedar membaca, maka itu tidak ada manfaatnya. Sama dengan orang yang membaca berita orang lain. Anda tidak pernah merasakan itu. Tapi kalau kau menganggap bahwa doa, kalimat yang Anda baca itu adalah mewakili perasaanmu, kau akan bisa menikmati doa tersebut. Kalau tidak, maka sama saja dengan membaca sebuah berita atau ucapan orang lain yang kemudian tidak akan mengantarkan kita kepada sesuatu tersebut. Ini menurut saya sangat penting sekali. Jadi itulah bedanya antara berdoa dan membaca doa. Berdoa itu, orang berdoa tidak bisa disebut sebagai orang yang berdoa kecuali ketika dia menyusun doa itu kalimatnya memang tujuannya untuk berdoa, ada niat untuk berdoa. Sedangkan orang yang membaca doa itu adalah hanya sekedar menceritakan tentang ucapannya orang lain, sehingga dia memang tujuannya adalah itu, kalimat-kalimat itu adalah kalimat orang lain, bukan kalimat untuk dirinya sendiri, sehingga ketika dianya membaca pun juga tidak ada perasaan apapun. Ini mungkin sekilas yang bisa kita sampaikan untuk hari ini, dan insya Allah besok kita sudah memasuki untuk syarah doa ul-iftitah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk terus melanjutkan kajian semacam ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali.